Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel N8 Film. Film yang selanjutnya ini adalah film dengan genre horor yang berjudul The Cleansing Horror. Hayo, siapa yang suka nonton film horor sambil ditutupin matanya? Film ini diperankan oleh Ryan Gosling sebagai Mac, Kyle Gallner sebagai Drew, dan Alice Angelin sebagai Len. Mimin sarankan bagi kalian yang ingin menonton film ini jangan sendirian, karena truk aja gandengan, masa kamu sendiri? I live inside my own world of make-believe. Diawali dengan adegan di mana seorang pastor sedang meruqyah seseorang yang kerasukan setan. Dengan susah payah pastor itu mengusir setan dari tubuh si pasien yang malah semakin menjadi-jadi. Sambil merapal ayat-ayat Bible dan menyebut nama setannya yang bernama Bailit. Akhirnya pastor itu berhasil mengeluarkan setannya dari tubuh si pasien. Keluarganya pun terharu melihat si pasien telah kembali normal. Pastor itu lalu menceritakan keberhasilannya yang ternyata pastor itu sedang melakukan live streaming. Tak lupa di akhir video dia menjual merchandise kepada para penontonnya. Seseorang menghentikan adegan. Ternyata kejadian yang tadi semua hanyalah adegan syuting. Hayo, ketipu ya. Max kesal karena ia belum juga mendapat verifikasi centang biru di akun medsosnya yang memiliki 50.000 followers. Sedangkan live streamingnya berhasil menarik 5 juta penonton. Max menyuruh Drew untuk mengajak teman warianya untuk berperan sebagai Scarlett Von Koch di acara live streaming selanjutnya. Lalu pacarnya Drew yang bernama Lynn datang. Tapi karena sudah tidak lama nongkrong, Max malah mengajak Drew nongkrong. Mereka berdua bernyanyi-nyanyi di bar, yang di live streaming oleh salah satu penggemarnya. Lalu penggemar ini menghampiri Max meminta tanda tangan di kain doa yang dijualnya sebagai merchandise. Drew membahas bisnisnya yang kurang maju bersama Len sambil unboxing paket yang baru datang, yang berisi Bright Eyes, yang terlihat seperti Google Glass. Len menyarankan Drew untuk meninggalkan Max karena merasa Max lah yang menjadi bosnya. Tapi Drew justru merasa dialah yang jadi bosnya. Len berkata, Max memanfaatkan acaranya untuk bergembira, tidak peduli dengan bisnis, tidak menghargai karyamu. Drew mengirim pesan suara ke Dante, waria yang akan menjadi artis selanjutnya di acara live streamingnya, karena belum juga datang. Ternyata Dante kesusahan mencari alamat mereka, dan HP-nya tiba-tiba error. Lalu dia bertemu dengan sosok yang mungkin setan dan dia pun dibunuh. Karena waktu yang sudah mepet dan Dante yang belum juga datang, akhirnya Drew meminta Len untuk menggantikan Dante. Karena Len juga dulunya adalah pemain drama. Max yang sedang berdandan melihat Chris yang di sebelahnya tampak aneh. Tiba-tiba saja Chris muntah. Max menyuruhnya merapikan diri ke WC. Melihat Len yang berada di kursi pemain, Max tidak setuju. Ia lalu menanyakan Dante. Tapi karena waktu yang sangat mepet, Max harus menerimanya. Live streaming pun dimulai. Penonton setianya banyak dari berbagai negara. Diawali dengan Len yang meminta tolong karena merasakan ada yang merasuki dirinya. Ditambah dengan efek gangguan elektrik. Max berkata dia menghadapi kerasukan tingkat 4. Tiba-tiba Chris jatuh. Dia ketakutan melihat sesuatu di tubuhnya Len dan langsung pergi ke WC. Di WC dia melihat air menjadi darah dan wajahnya berubah seram. Dari kaca muncul tangan yang mendorongnya hingga ia terjatuh pingsan. Len berbisik pesestai, karena kurang jelas Max menghampirinya. Tiba-tiba Len mengangkat kepalanya hingga membentur kepala Max. Len jadi benar-benar kerasukan iblis. Dia lalu memanggil Tommy. Dari tato lengannya Tommy tiba-tiba keluar api yang langsung membakar tubuhnya. Semua menjadi panik. Disemprot alat pemadam malah semakin besar. Penonton tercengang. Drew berusaha menghubungi polisi tapi HP-nya jadi error. Max meminta bantuan penonton dicegah. Iblis itu mengancam jika Drew mematikan acaranya dan Max mundur dari acara ini, ia akan membunuh Len. Dan siapapun yang lari akan dibunuh.
Max mencoba merapal ayat-ayat Bible namun percuma. Drew berkata, kita harus memiliki namanya. Iblis itu memberikan kesempatan ke para penonton. Bagaimana cara Pastor Max selamatkan Sabrina yang harus dituruti Max. Penonton yang tidak tahu bahwa ini sungguhan mengomentari dengan hal yang tak terpuji. Drew menyuruh Max menggali info dari si iblis tentang dirinya, sedangkan dia mencari info iblis itu dari aplikasi database iblis. Drew menyarankan Max melakukan yang paling mending, yaitu telanjang. Tidak cukup itu, si iblis menjatuhkan dudukan lampu tembak dan mengarahkan lampunya ke arah Max. Drew mencoba mematikan lampunya malah kesetrum. Max harus menginjak pecahan kaca lampu yang meledak sambil menahan rasa sakit. Max lalu flashback ketika ia masih sekolah bersama Drew. Mereka dihukum oleh gurunya yang galak karena menggambar, dengan cara menyakiti diri dan sikap penyesalan. Max yang tidak hafal semakin disiksa oleh gurunya. Akhirnya lampu itu diangkat lagi. Penonton semakin banyak. Mereka berunding cara mengetahui nama si iblis. Riley teringat ucapan Len, kata pesestai. Untungnya Riley pernah belajar bahasa kuno. Dia menerjemahkan kata pesestai yang artinya adalah kebohongan. Len berusaha melawan si iblis dengan mengambil alih kesadaran tubuhnya. Tapi si iblis tidak mau melepasnya. Len mendadak jadi tersedak. Max berusaha menolongnya. Ia merasakan sesuatu dari mulutnya Len. Pas ditarik ternyata itu kain doa merchandise mereka. Len jadi muntah-muntah. Drew menyuruh Max jujur tentang kain doanya ke penonton yang siapa tahu bisa menyelamatkan Len. Max mengaku kain doanya tidak memiliki kekuatan penyembuh, dan air sucinya hanyalah dari wastafel kamar mandi. Sepertinya pengakuan Max berhasil menolong Len. Namun hal itu tak lama. Len tersedak lagi. Max memasukkan lagi jarinya. Namun sial, si iblis sudah kembali. Digigitlah jari Max hingga putus. Dan si iblis memuntahkan sesuatu ke arah Drew. Drew mengambilnya dan menyadari bahwa ini bukan tentang pengakuan Max, tapi pengakuan dirinya. Drew mengaku setahun terakhir telah menyimpan laba terbesar, 70%. Karena dia merasa semua ini berjalan karena dirinya. Riley yang sudah tak tahan mencoba lari. Si iblis langsung melempar patung Yesus ke kepalanya dan ia tewas seketika. Mendadak sistem jadi error. Setelah Drew teliti ternyata itu adalah kerusakan lokal akibat kabel putus digigit tikus. Di tempat yang sama Chris terbangun. Ia mengaku telah melihat monsternya. Drew menanyai apa yang dia lihat. Sepertinya itu halusinasi yang dibuat si iblis khusus untuk Chris. Chris menjelaskan, terlihat seperti burung yang bertaring, tubuh berbulu mirip anjing, ekor panjang seperti ular besar, lengan dan kaki seperti manusia dan kambing. Drew langsung mencarinya di database iblis. Beberapa nama ia dapat. Chris mulai ketakutan lagi. Dari balik bilik WC tiba-tiba monster menariknya. Namun dia berhasil lepas. Monster itu lalu keluar. Sepertinya hanya Chris yang bisa melihatnya. Ia lalu bersiaga mengambil pisau cutter. Max yang melihat lukisan teringat ucapan, Bunda Suci menyelamatkan kita dari segala bahaya. Max lalu mengajak Chris berdoa. Monster itu hilang seketika. Namun si iblis mengembalikan lagi monster itu ke halusinasi Chris yang sedang menggigitnya. Padahal kenyataannya dia sedang melukai dirinya sendiri menggunakan cutter hingga akhirnya dia tewas. Waktu semakin habis, si iblis men-challenge Max untuk gantung diri dengan memberi lagi kesempatan para penonton. Jika Max bisa mempertahankannya sampai 100%, maka ia akan selamat. Penonton mulai mendukungnya dan semakin bertambah banyak. Atas dorongan Drew, Max berani melakukannya. Ia juga meminta dukungan ke para pengikutnya yang setia. Tak lupa si iblis memunculkan guru yang Max takuti ketika sekolah dalam halusinasinya yang membisiki Max untuk berbohong lagi. Namun Max kuat. Dia mengakui dirinya penipu. Setiap acara hanyalah akting belaka. Dia menceritakan dirinya selalu dihantui oleh gurunya saat SMU, kuliah, dan kerjaan yang membuatnya ingin kembali ke gereja. Namun ia tergoda. Semakin dekat dengan gereja malah semakin nampak kemunafikan dan korupsi. Kunci surga dipegang oleh orang-orang mesum, penipu,
dan kejahatan yang ingin aku lawan hingga aku dikeluarkan dari gereja. Con man, the very evil I want. So why the church? So I can live by my own rules. So me and my best friend. Namun tetap saja Max digantung. Sedangkan Len meraung-raung kesakitan keluar cairan hitam dari kepalanya. Si iblis memprovokasi Drew dengan berpura-pura menjadi Len kalau Max sebenarnya hanya acting. Supaya penontonnya semakin banyak. Terbukti dengan penonton yang tembus sampai 12 juta. Untungnya Drew tidak terprovokasi. Max lalu dilepaskan dan si iblis kembali lagi. Drew menemukan petunjuk. Ia lalu mencari nama iblis itu. Ditemukanlah nama Aemon. Lalu ia memasukkan ritual pengusirannya. Tapi si iblis malah mengikatnya pakai kabel. Ia menyempatkan mengambil kacamata canggihnya. Max dipaksa jujur lagi dengan Len yang kembali normal. Len mengaku pernah berhubungan dengan Max. Si iblis menampilkan rekaman hubungan Max dan Len yang membuat Drew marah hingga ia hampir membunuh Max. Namun ketika Drew melihat monitor, ia sadar. Lalu menyuruh Max memencet tombol kacamatanya yang menampilkan ritual pengusiran. Drew mulai membacakannya. Tapi si iblis bisa melawan. Drew lalu menyuruh Max melanjutkan ritualnya dari monitor yang Drew ketik. Si iblis pun menjerit. Namun ternyata si iblis belum keluar. Drew melanjutkan ritualnya langsung dari buku yang akhirnya bisa mengeluarkan si iblis. Len pun kembali normal. Tapi tiba-tiba saja Tommy yang sudah mati bangkit lagi. Dengan dua matanya yang bersinar. Daging-daging tubuhnya yang terbakar mengelupas, mengeluarkan sosok yang menyeramkan. Yaitu wujud si iblis. Si iblis mengambil kabel internet. Siarannya jadi langsung tersebar. Sambil menghadap kamera dia komat-kamit. Membuat penonton semakin serius. Lalu dia menggigit kabel itu yang membuat sinyal terputus dan dia pun menghilang. Len telah kembali sadar. Namun ternyata setiap orang yang menonton siaran itu menjadi kerasukan. Mereka membunuh setiap orang yang tidak kerasukan. Siapapun itu. Pemberitahuan masuk ke handphone Max. Kini akunnya telah terverifikasi centang biru dengan 4 juta follower. Mengetahuinya Max seperti terlihat senang. Pertanyaannya, dari kejadian tadi apakah Max benar-benar jadi korban atau hanya acting? Berikan jawaban kalian di komentar ya.